Bahkan ada beberapa orang yang bertanya, "Bang, masa kebunnya kecil banget?" Baik, berawallah dari hal yang kecil. Jawaban saya, berawallah dari hal yang kecil, kawan-kawan. Karena ibarat kita hendak mencari uang dengan menjadi supir angkot, maka kita harus terlebih dahulu belajar mengemudi. Jadi saya istilahkan semacam itu. Dengan belajar dengan kebun yang kecil, saya rasa ini bagi saya cukup sebagai pembelajaran bagaimana kita harus memperlakukan tanaman jenis apapun, bagaimana cara merawatnya dengan skala yang kecil. Karena saya tidak memiliki ilmu yang memadai tentang bertani, maka saya mempelajarinya dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Kebun kecil, tapi bagi saya ilmu sangat besar dan sangat luas. Dengan harapan ketika saya sudah memahami ilmu bercocok tanam dari hal yang kecil, tidak menutup kemungkinan kita akan mencoba menjadi petani dengan kebun yang cukup luas daripada yang ini. Tetap semangat, tetap berjuang, belajarlah dari hal yang kecil untuk menjadi besar. Terima kasih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, dengan Niko Tommy Belajar Berkebun. Baik teman-teman, jadi tanaman cabai milik kita ternyata tidak rata pertumbuhannya teman-teman. Ada yang subur tumbuh dengan cepat dan normal, dan ada pula yang kerdil. Salah satu penyebabnya sudah kita bertanya sana sini teman-teman, yaitu tekstur tanah yang di musim kemarau ini yang menjadi bantat, sehingga menyebabkan akar sulit berkembang karena nutrisi yang kita berikan, pupuk dan lain-lain itu tidak terserap dengan sempurna pada tanah, sehingga tidak mampu untuk diserap oleh akar. Kemudian apa yang harus kita lakukan teman-teman? Di antaranya adalah dengan menggemburkan tanah. Bagaimana kami melakukannya? Simak terus video kami, jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pertama kita pergunakan alat apa saja yang keras yang bisa membuat lubang pada bagian tanah yang ditumbuhi oleh tanaman cabai milik kita. Ini sangat keras, terlihat teman-teman. Apabila kita tusuk dengan jari saja tidak ada rongga, tidak merongga, berarti tanah ini bantat. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya akar
sehingga tidak bisa menyerap nutrisi atau tidak memiliki rongga-rongga tanah, sehingga menyebabkan pertumbuhan menjadi kerdil, menjadi cabai kita tanam tumbuh kurcaci. Baik teman-teman, saksikan terus video kami ini. Kita buat lubang rongga-rongga pada tanah. Semakin turun. Ini juga keras, sangat keras sekali teman-teman. Kita lihat, keras sekali. Hal ini sering terjadi di musim-musim kemarau. Tanah jadi bantat.
campurkan. Ada air. Nanti dengan cara mengaplikasikannya dengan kocok. Kemudian Ajinomoto. Tiga sendok Ajinomoto. Asam amino. Kita tutup asam amino. Baik kawan-kawan, jadi setelah proses pelubangan atau penggemburan kembali tanah pada media tanam kita dengan memberikan lubang pada tanah keras, kemudian kita kocor dengan campuran obat tradisional atau racikan saya sendiri yang terdiri dari lidah buaya, kemudian bawang putih, kita blender, lalu kita campurkan kepada air, ditambah dengan asam amino dan micin tentunya. Nah, sebagaimana yang telah kita perlihatkan pada video tadi. Bagaimana cara pengaplikasiannya, ikuti terus video kami. Oke. Merata, diaduk dulu sehingga tercampur dengan merata. Baik, jadi untuk khusus yang tersangkut keriting kita berikan 2 gelas. Tanaman kerdil kita berikan juga. Kita lihat bedanya teman-teman, setelah tanah kita gemburkan begitu mudah dalam penyerapan. Kita lihat sangat mudah dalam penyerapan. Itulah pentingnya tanah digemburkan, karena di musim kemarau ini sangat sering terjadi tanah di bedengan tanaman cabai menjadi keras, membatu, sehingga tidak subur, sehingga sulit akar untuk berkembang dan menyerap nutrisi yang kita berikan. Begitu mudahnya tanah menyerap. Dengan upaya yang kita lakukan ini, semoga dapat menyebabkan tanaman kita yang tadinya keriting bisa subur kembali. Kemudian yang harus diingat bahwa kita harus sering memperhatikan tanaman di kebun kita pada bagian media tanam. Kadang kita lupa, sering memupuk, sering menyiram, namun di musim kemarau ini menyebabkan tanah menjadi membatu dan mengeras sehingga akar sulit berkembang dan menghisap nutrisi. Jadi percuma saja apa yang kita berikan kepada tanaman.
sudah banyak berbunga dan berbuah. Dan ini yang kita potong pucuknya karena pucuknya sudah gosong oleh keriting. Semoga tumbuh tunas-tunas yang segar dan sehat. Jadi setelah tanah kita gemburkan, bisa terlihat teman-teman begitu mudah tanaman cabai mendapat siraman atau siramannya begitu cepat meresap, sehingga dengan harapan bisa diserap secara langsung oleh akar untuk tanaman mendapatkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhannya. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago.